Oke, selamat siang. Dalam tutorial kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Grab Merchant. Oke, saya akan langsung menjelaskan. Yang pertama, ini adalah untuk kita melihat ada pesanan masuk, dia akan masuk di sini di pesanan. Biasanya nanti akan otomatis di sini akan muncul ini yang sedang kita siapkan, kemudian ini yang sudah siap. Ini biasanya mendatang itu pesanan yang terjadwal. Kemudian untuk melihat riwayat adalah di sini. Kemudian yang kedua adalah tombol menu. Tombol menu itu berada di sebelah pesanan. Ini adalah digunakan untuk mengedit daftar menu yang ada pada restoran kita. Sebagai contoh, di sini ada menu minuman yang sengaja saya buat sebelumnya. Karena ini memang tidak tersedia, jadi kita gesernya ke sebelah kiri seperti ini. Nah, maka ini tidak tersedia. Jika barangnya ready atau barang kita ada, kita bisa membukanya, kita cukup menggesernya ke kanan seperti ini. Namun karena ini tidak ada, ini saya geser ke sebelah kiri semuanya. Geser sebelah kiri. Kemudian untuk menambah daftar menu, kita cukup masuk ke buat daftar menu ini. Kemudian ini pin kita buat, biasanya ini kalau awal kita membuat daftar menu baru, dia akan muncul pin seperti itu. Kita masuk ke minuman, kita edit hidangan. Di sini ada nama, bisa kita edit, kemudian deskripsi. Ini biasanya saya menyantumkannya itu mengenai rasa-rasa yang ada di dalamnya, misal rasa coklat atau rasa apa gitu. Kalau minuman seperti itu. Mungkin kalau makanan lebih ke bahan-bahannya ya. Kemudian ini ada harga, ini minuman, ini adalah kategori. Kategori ini bisa kita buat di depan. Kita balik ke depan, kita klik yang tambah hidangan ini, kemudian kita tambah kategori baru. Di sini kita bisa menambahkan kategori. Sebagai contoh, ini akan saya buat kategori contoh ya, karena ini hanya contoh. Buat kategori, kemudian dia akan masuk otomatis di sini lah. Ini sudah masuk. Yang masih nol hidangan ini dia sudah masuk. Sini ini sudah masuk. Jadi di situ ya kita bisa membuatnya untuk menu kategori. Kita bisa membuatnya di sana. Kemudian kita balik ke depan. Di sini ada menu grosir. Grosir ini biasanya kita untuk belanja ya, untuk belanja. Kemudian kita masuk ke menu marketing. Ini kemungkinan adalah digunakan untuk promosi atau campaign ya, kalau bahasanya orang Jawa, kalau membacanya seperti itu. Karena ini saya tidak membuat promosi, saya lewati saja. Kemudian ini untuk karyawan. Karyawan ini digunakan untuk menambahkan akun pada aplikasi di handphone lain. Karena yang kita gunakan adalah aplikasi owner. Mungkin kalau Anda semuanya memiliki karyawan, bisa ditambahkan ke akun manajer toko. Kenapa saya tidak menyarankan untuk kasir? Karena kasir itu untuk menunya masih kurang lengkap. Jadi saran saya adalah menggunakan menu manajer toko. Ini sebagai contoh. Untuk akunnya adalah saya buat ngadimin tutorial misalnya.
tutorial seperti ini. Kemudian untuk nomor HP ini bisa ditambahkan, bisa tidak. Nanti kalau ditambahkan kita bisa menggunakannya untuk OTP. Saya tambahkan akun manajer. Nah, ini nanti yang dibuat login di aplikasi adalah nama penggunanya ini Kartini Food Ngadimin 2 seperti itu. Jadi nanti bisa buat untuk login di handphone lain. Nanti untuk passwordnya itu password sama yang kita buat login di aplikasi dari awal. Oke, kita geser ke menu selanjutnya. Di menu selanjutnya ini ada analis. Analis ini digunakan untuk mengetahui performa dari penjualan kita. Biasanya ini dari bulan berjalan kalau tidak salah. Kemudian untuk tombol masukan ini adalah ulasan yang diberikan oleh pelanggan yang bisa kita lihat di sini. Biasanya kalau setelah driver mengantarkan pesanannya, maka di sini akan muncul tombol, istilahnya tombol untuk memberi bintang kepada restoran kita setelah ulasan yang dari driver. Dan ini maksimal adalah dalam 90 hari terakhir. Seperti itu. Kemudian untuk akademi, oke, kita skip dulu. Untuk akademi ini adalah semacam video pembelajaran ya dari Grab untuk memandu para merchant yang mungkin kebingungan dalam menyelesaikan orderan atau mungkin ada kendala-kendala terkait di aplikasi. Biasanya akan dibahas di sini. Nanti teman-teman bisa melihatnya di semua topik. Oke, kita next. Grab Kiosk. Grab Kiosk ini adalah menu yang digunakan untuk penjualan. Penjualan apa? Kita bisa lihat sendiri. Di sini ada pulsa, kemudian saldo pengemudi, tagihan listrik, token, e-money, dan isi ulang OVO. Ini nanti akan sinkron pada OVO jika kita menghubungkannya di sini. Di sini ada tombol hubungkan OVO. Jika kita sinkronkan maka dia nanti akan muncul di situ ya. Jadi nanti akan sinkron, kita cukup transaksinya lewat ini. Jadi kita tidak perlu aplikasi Grab Kiosk. Kemudian untuk menu pembayaran, ini adalah riwayat transaksi yang digunakan untuk melihat pencairan dana maupun transaksi uang masuk yang ditransfer oleh Grab ke rekening kita maupun pendapatan kita pada saat hari ini ya. Kemudian pesan, ini adalah mungkin notifikasi dari Grab sendiri. Kemudian kita masuk ke menu akun. Di menu akun ini yang perlu kita pelajari adalah udah menu profil toko. Di sini tertera jam buka, kemudian informasi kontak, alamat, dan ID. Untuk informasi kontak sendiri kita pastikan ini sudah kita rubah sesuai dengan kontak yang aktif, sehingga driver nanti jika menghubungi kita sewaktu-waktu memang bisa dihubungi. Kemudian kita pilih yang pojok kanan atas, edit ini, kita klik, kemudian kita pilih jam buka. Jam buka ini bisa kita sesuaikan, mulai dari jam berapa kita buka, jam berapa kita tutup bisa kita sesuaikan. Kemudian hari apa saja kita buka, di sini juga bisa kita sesuaikan. Oke, kita next. Informasi kontak ini untuk merubah nomor HP dan email. Kemudian untuk alamat di sini jika kita menggunakan menu owner, kita bisa merubah titik lokasi sesuai dengan lokasi peta yang sebenarnya.
karena terkadang kalau kita melakukan pendaftaran itu GPS-nya kan istilahnya kalau bahasanya anak-anak driver itu meletek ya. Oke, kita pindah ke GPS yang sesuai, dan GPS ini hanya bisa pindah 800 meter dari lokasi awal. Jadi sebelum daftar pastikan GPS-nya tidak terlampau jauh dari lokasi yang awal ya. Misal kalau meleset sedikit, kita bisa menggesernya asalkan tidak lebih dari 800 meter. Kita simpan. Oke, kemudian kita kembali ke depan. Kemudian untuk profil toko, foto toko atau biasanya kita sebut dengan untuk branding ya, untuk pengenalan pada navigasi, kita pilih yang gambar foto ini. Jika ingin mengajukan perubahan foto ini, teman-teman bisa mengirimkan permintaan pengubahan melalui gambar yang berwarna biru itu, yang tulisan berwarna biru ini sama. Kemudian kita balik ke depan. Untuk ID toko ini biasanya digunakan oleh para petugas GrabFood ya, untuk melihat restoran ini apakah sudah masuk ke dalam GrabFood atau belum. Kita biasanya para petugas itu menggunakan ID untuk melacak restoran tersebut. Oke, saya rasa itu. Kemudian untuk bagikan link toko Grab Anda ini digunakan untuk menyebarkan link aplikasi Grab kita, sehingga kalau diklik dia akan otomatis masuk ke aplikasi Grab pemesanan, dan dia akan langsung masuk ke akun GrabFood milik kita ya. Istilahnya akun bukan akun ya, mungkin ke toko GrabFood milik kita, mungkin seperti itu ya. Saya penjelasannya mungkin agak kurang dipahami mungkin ya, karena saya bukan asli guru, jadi mungkin agak belepotan kalau menjelaskannya ya. Kemudian untuk profil pribadi ini seperti ini isinya. Kemudian rekening bank ini, kalau mau merubah kita harus kirim pengubahan. Kalau pengubahan pastikan sama dengan rekening, mulai dari nama, kemudian bila namanya terlalu panjang itu ada beberapa bank yang dipotong. Itu kita minta sebelum kita daftar, kita pastikan kita sudah meminta untuk mencetak nama kita penuh pada buku rekening. Kemudian pengaturan kata sandi ini bisa di sini. Kemudian untuk pusat bantuan ini digunakan untuk persoalan-persoalan yang mungkin teman-teman sendiri belum paham. Jadi selain lewat petugas bisa melalui pusat bantuan ini. Kemudian pengaturan aplikasi, di sini ada notifikasi. Ini kita pilih. Untuk standarnya ini hanya ada 1, 2, 6. Ada 6. Biasanya saya pilih bunyi yang paling keras itu, kalau tidak salah ini. Itu bunyinya paling keras. Terus kemudian kita pastikan untuk yang penanda pesanan terjadwal dan pesanan dibatalkan ini kita centang, agar kita tahu nanti jika ada pesanan dibatalkan tiba-tiba kita juga tahu. Untuk penanda terus menerus ini bisa kita gunakan, bisa tidak. Soalnya kalau ini kita centang, nanti kalau ada orderan dia akan terus bunyi kalau belum kita buka ya istilahnya. Oke. Untuk mungkin yang ingin ganti bahasa di sini juga bisa.
Ini ganti pin aplikasi tadi. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk pertanyaan lain bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe. Dan mungkin yang di Tulungagung yang mau daftar GrabFood silahkan menghubungi nomor handphone saya yang tadi tertera di dalam aplikasi. Bisa menghubungi nomor tersebut ya, gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, see you.